Nestlist YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Marvelo Stefanus. Untuk kesempatan pembawaan ILM saya kali ini, saya akan membahas mengenai SCP Foundation. Jadi, apa itu sejarah SCP Foundation? Jadi, SCP Foundation itu merupakan sebuah organisasi fiksi yang ditulis oleh proyek kolaboratif yang berbasis website bernama SCP. Lalu, cerita SCP Foundation ini pertama kali dibuat pada tahun 2008. Jadi sebenarnya apa sih SCP Foundation itu? Jadi SCP Foundation itu adalah sebuah organisasi yang berfokus untuk meneliti objek, entitas, atau benda yang dapat membahayakan umat manusia. Nah, SCP itu dibagi menjadi tiga, yaitu Secure, Contain, dan juga Protect. Jadi pada bagian Secure, yaitu untuk mengamankan anomali-anomali objek atau benda tersebut dari masyarakat sipil. Lalu yang kedua ada Contain, yaitu untuk mencegah pengaruh dengan cara mengurung atau menyembunyikan benda atau anomali tersebut. Dan yang terakhir adalah protect, yaitu untuk melindungi manusia dari ancaman tersebut. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai anggota dari SCP Foundation itu sendiri. Jadi untuk anggota SCP Foundation ini dibagi menjadi 5 kelas, yaitu ada kelas A, B, C, D, dan juga E. Lalu untuk kelas A ini terdiri dari para petinggi SCP Foundation, yaitu orang-orang yang sangat penting bagi organisasi SCP Foundation itu sendiri. Lalu untuk personilnya ini tidak diizinkan untuk berdekatan dengan anomali yang terdapat pada SCP Foundation itu sendiri. Lalu yang kedua ada kelas B, yaitu anggota penting yang melakukan pengujian terhadap anomali-anomali yang sudah ditangkap atau ditahan pada SCP Foundation. Untuk kelas B ini sendiri juga hanya diizinkan untuk berdekatan dengan anomali dengan level atau tingkat ancaman berupa C. Lalu yang ketiga ada kelas C, yaitu anggota yang dapat melakukan kontak langsung dengan anomali, tetapi hanya dapat melakukan kontak tersebut jika sangat diperlukan. Selanjutnya adalah anggota SCP Foundation kelas D, yaitu untuk anggota kelas D adalah anggota yang menjadi subjek tes untuk interaksi dengan SCP. Nah, biasanya untuk kelas D ini, itu merupakan tahanan yang sudah jatuhi hukuman mati atau orang yang tidak memiliki tempat tinggal, sehingga dia akan dijadikan subjek tes untuk mencoba berinteraksi dengan anomali-anomali tersebut yang sudah terdapat pada SCP Foundation. Lalu yang terakhir, pada anggota SCP Foundation yaitu kelas E, di mana yaitu personil yang bertanggung jawab untuk merawat dan juga membersihkan fasilitas dari SCP Foundation itu sendiri. Sekarang kita akan membahas mengenai level tingkat ancaman pada SCP Foundation, di mana terdapat 5 level, yaitu level 1 tidak berbahaya, di mana untuk anomali atau benda tersebut tidak mengancam kehidupan manusia dan dapat dengan mudah untuk ditahan dan juga dapat dipelajari. Untuk level yang kedua yaitu adalah Euclid, itu dapat mengancam kehidupan manusia jika tidak ditahan, tapi dapat dikendalikan dengan prosedur yang tepat. Untuk level 3 yaitu Keter, itu dapat mengancam kehidupan manusia secara signifikan, sehingga itu memerlukan prosedur penahanan yang khusus, dan juga untuk anomali tersebut tidak dapat sepenuhnya dipahami. Lalu selanjutnya ada yang level 4 yaitu Taumiel. Nah, level 4 ini bermanfaat bagi manusia, yaitu dapat digunakan untuk melawan SCP-SCP lainnya, dan juga dikendalikan secara ketat oleh yayasan. Lalu untuk level 5, yaitu yang sama dengan level 3, yaitu Keter, yang membedakan itu hanya untuk level 5 Keter ini memberikan ancaman eksistensial bagi manusia ataupun planet. Dan untuk level 5 ini tidak dapat ditahan dan juga biasanya dirahasiakan dari publik. Nah, sekarang akan saya
masuk pada contoh-contoh anomali SCP Foundation itu sendiri ya. Di mana yang pertama itu ada SCP-096 atau sebutannya The Shy Guy. Jadi untuk The Shy Guy ini memiliki amarah yang tidak terkendali dan akan memicu pengejaran dan eksekusi yang brutal terhadap orang yang sudah melihat wajahnya. Lalu yang kedua juga ada SCP-3000 atau sebutannya The Slime Puppy, yaitu siapapun yang bersentuhan dengan slime puppy ini, itu akan dipenuhi dengan rasa senang dan kesejahteraan. Nah, jadi SCP Foundation ini juga memiliki ikon horor ya, yang dimana untuk kodenya itu SCP-106, sebutannya The Old Man. Nah, jadi The Old Man ini memiliki beberapa poin penting, yaitu yang pertama memiliki tingkat nafsu makan yang tidak terpuaskan terhadap manusia, lalu wajahnya selalu berubah, lalu dia memiliki kemampuan utamanya itu dapat melakukan teleportasi. Nah, untuk tubuh The Old Man ini sendiri memiliki wujud yang cair, sehingga dia dapat menembus dinding, sehingga dia bisa berpindah-pindah tempat dengan mudah. Dan yang terakhir itu tidak dapat dihancurkan dan juga abadi untuk The SCP-106 di Old Man ini. Mungkin sekian ya penjelasan terkait SCP Foundation yang bisa saya berikan. Terima kasih. Halo pagi Marvelo. Baik, Kak. Sebelumnya thank you ya udah bawain materi ini. Sebenarnya aku juga agak-agak familiar soal topik yang ini. Kalau aku boleh tahu, kamu seberapa tertarik sih maksudnya soal SCP Foundation ini gitu, sampai akhirnya mau bahas ini karena soalnya kan agak umum juga gitu ya. Saya sering nonton di YouTube sih Kak beberapa video yang mungkin berkaitan dengan teori konspirasi atau cerita-cerita fiktif. Jadi mungkin juga saya kepikiran dari sana sih Kak untuk membawakan topik ini ya. Oke, terus kalau misalnya aku boleh tahu sebenarnya SCP Foundation ini tuh ada hubungannya nggak sih atau interaksi dengan organisasi lain atau kayak pemerintahan gitu, Marvelo? Untuk SCP Foundation ini sendiri sebenarnya dia nggak di bawah pemerintahan sih Kak. Dia sebuah organisasi yang berdiri secara sendiri sih Kak. Walaupun tetap dipantau oleh pemerintahan untuk dari segi ceritanya ya, cuman dia tetap sebuah organisasi yang berdiri sendiri, tidak bisa dikontrol sama pemerintah untuk SCP ini. Oke, meskipun fiktif, berarti ini tuh sebenarnya ilegal nggak ya SCP Foundation ini? Dari yang setahu saya mengenai SCP ini dia nggak ilegal Kak, karena dia sebenarnya juga dibentuk oleh pemerintah, tetapi diberikan kebebasan untuk meneliti SCP ini, jadi pemerintah juga ujung-ujungnya nggak bisa ngontrol SCP Foundation ini ya. Oke, jadi sebenarnya ini tuh bukan di bawah naungan pemerintah, tapi sifatnya legal juga ya karena emang awalnya tuh ya didorong dari pemerintah juga gitu. Ya, betul Kak. Oke, kalau misalnya aku juga boleh tahu sebenarnya si SCP Foundation ini juga akhirnya proses penelitian pengembangannya gimana sih untuk sekarang? Proses penelitian pengembangannya. Karena kan mungkin ada etika tertentu gitu yang harus diikuti. Nah, kalau misalnya untuk sekarang ini penelitian dan pengembangannya yang sejauh kamu tahu gimana? Biasanya juga untuk penelitian dan pengembangannya itu pertama, jika ada laporan terkait beberapa entitas atau anomali yang didapatkan, nanti dari tim SCP-nya itu akan mengirimkan personil-personilnya, yaitu kelas D tadi yang sudah saya jelaskan, yang berupa tahanan yang sudah jatuhi hukuman mati. Nah, setelah itu nanti mereka akan berusaha menangkap SCP tersebut, lalu akan dibuat atau ditahan lah, ditahan, disembunyikan dari masyarakat, lalu dilakukan penelitian. Setahu saya sejauh itu aja sih Kak. Oke, kalau kayak begitu. Tapi kalaupun ini juga jatuhnya fiktif, tapi yang sehari-hari gitu, jadi ada dampaknya gitu gak, Marvelo? Enggak terlalu sih Kak, cuman mungkin karena cerita SCP Foundation ini menarik itu karena cerita yang
tuliskan sama penulisnya itu sangat detail sih Kak. Jadi mungkin beberapa orang ada yang terpancing untuk sedikit percaya karena saking detail ceritanya. Cuman karena fiktif, menurut saya nggak terlalu pengaruh sih Kak. Oke, jadi kayak menimbulkan cerita konspirasi di masyarakat juga gitu ya? Ya, betul Kak. Oke, kalau kayak gitu. Mungkin dari aku itu aja. Sekian. Makasih ya Marvelo. Ya, terima kasih Kak Lucy. Pagi. Oke, kalau dari aku sebenarnya awal-awal juga bingung ya SCP itu apaan. Nah, mungkin aku salah satu korban yang kirain SCP itu beneran ada. Nah, jadi pas Marvelo bawain materi ini baru tahu ternyata ini cerita fiktif karena selama ini cuma berseliweran di media sosial aja kan, biasanya TikTok atau Instagram atau YouTube. Nggak pernah cari tahu mendetail juga sih. Nah, pas Marvelo bawain materinya ternyata fiktif tuh. Jadi ya thank you Marvelo sudah membawakan materi ini. Cuma itu aja sih, saya juga bingung mau bertanggapan tentang apa juga sih. Thank you Marvelo. Ya, sama-sama Ricci. Ya. Saya mau nambahin boleh gak ya? Ya, boleh, silakan Kak. Silakan. Kedengaran kan ya suara saya? Ya, terdengar Kak. Oke, sebelumnya thank you ya Marvelo. Saya sebetulnya ini agak penasaran juga sih dengan namanya SCP karena memang saya berawal tahu itu dari anak saya ya. Anak saya korban Roblox ya, dia tuh sering banget nonton YouTube Roblox yang berkaitan dengan SCP apa gitu deh sebutin. Dia tuh sering nontonnya tuh sama kontennya Bang Jupu gitu ya, dia tahu tuh SCP gitu kan. Setelah saya cari tahu, saya telah ternyata berawalnya itu SCP itu dari namanya Project Abigail ya. Project Abigail itu yang dimana setelah Perang Dunia Kedua ada profesor namanya Albert Wester. Dia ini seorang penemu sebuah intinya tuh dia diminta oleh pemerintah untuk membuat sebuah mesin pembunuh lah intinya ya, tanda kutip ya. Karena diminta hal yang tidak mungkin, dan intinya kayak seperti ini ya Avengers lah ya, seperti itulah pahlawan cuma tanda kutipnya sebagai dalam peperangan perang dunia gitu ya. Nah, dia mencoba untuk membuat formula namun tidak ada yang mau sebagai kelinci percobaannya gitu. Alhasil dia bercoba diskusi dengan anaknya yang bernama Abigail. Abigail ini terkenal cantik luar biasa gitu ya. Dia memang seperti seorang model lah intinya, punya paras yang cantik, postur yang ideal dan sebagainya. Dan Abigail ini juga dia itu termasuk salah satu support system untuk ayahnya gitu. Setelah dibujuk, dirayu dan sebagainya, akhirnya dia mau gitu ya. Yang dimana ini memang Project Abigail ini dia ingin membuat sebuah, kalau kita di anime itu sebutnya homunculus gitu ya, humanoid dan sebagainya lah, yang anti tembak, yang kuat dan sebagainya gitu. Namun secara singkat proyek itu gagal, gitu ya. Proyek itu gagal, dia depresi, profesornya bunuh diri karena dia takut diminta pertanggungjawaban oleh pemerintah. Naiklah ke atas, akhirnya di area 51 si Abigail ini diumpetin gitu ya di dalam bawah tanah, di dalam bunker. Secara singkat, si penjaga tersebut kamar Abigail ini mendengar suara teriakan karena memang Abigail ini tidak diberi makan gitu ya, karena memang sudah terlalu banyak yang harus dikorbankan sehingga takutnya dia lari ke atas ke masyarakat tahu gitu ya. Akhirnya dibikin kelaparan lah. Ternyata itu salah gitu ya. Akhirnya dia ngamuk, penjaganya habis dimakan itu ya. Dan kalau cari di Google bisa cari ya, setelah dari situ dia ngamuk, banyaklah sebenarnya itu dulu sempat ada seperti ada operasi khusus ya untuk menyelundupkan atau menghancurkan si Abigail tersebut gitu ya, supaya tidak tersebar luas beritanya ke masyarakat di Amerika atau di secara internasional. Nah, dari situlah muncul konspirasi berkaitan dengan SCP. Kalau yang saya tahu ya gitu ya, karena memang saya sempat telaah terkait dengan apa sih SCP ini gitu ya, yang dimana
awalnya itu seperti mumi ya gitu ya, manusia yang dililit-lilit lempar ban, terus dia ditaruh dalam ruangan, dia teriak-teriak sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri gitu, seperti percobaan-percobaan ilmiah lainnya gitu ya. Nah ternyata ketemu sama saya gitu ya, ternyata ada namanya Project Abigail. Saya dengar, saya coba telaah, saya analisa, saya riset, oh ternyata memang ada dulu gitu. Dan ini bukan konspirasi, memang awalnya dari situ. Dari situlah muncul orang-orang yang sangat tertarik dengan seputar alien, terkait dengan konspirasi, dibuatlah berita-berita terkaitan dengan SCP gitu ya, karena memang mereka penasaran dengan area 51 gitu. Ada apa sih di dalamnya, dan ternyata memang ada, berawal dari situ. Gitu sih pengetahuan saya terkait dengan SCP, gitu aja sih Marvelo. Thank you ya. Ya, terima kasih Pak.